nanti setelah partai-partai bergabung, setelah ada calon wakil presiden yang diputuskan, kemudian dibentuk tim pemenangan yang merupakan cermin gabungan dari seluruh partai dan relawan dan bergerak bersama untuk kemenangan Pak Ganjar Pranowo. Tanyakan sendiri ya Pak sama Pak Andika. Pak Andika udah jadi kader PDI Perjuangan belum sih? Tapi Bapak udah punya KTA ya Mbak? Tapi Pak Andika udah punya KTA. Tanya ya, Pak udah punya KTA belum sih? Oke. Dengan analogi angsa hitam itu adalah temuan baru yang diyakini bisa mengubah struktur yang ada. Saya yakin gitu ya, begitu Andika masuk, bukan hanya akan mempengaruhi kinerja PDIP, tetapi juga akan dipertimbangkan oleh partai-partai yang menjadi kompetitor. Mengapa? Meskipun ya Andika Perkasa tidak 100% masuk ke dalam kriteria yang dibacakan oleh Ibu Ketua Umum sebagai calon wakil presiden, yakni mereka yang berpengalaman di eksekutif dan legislatif, tetapi calon lainnya masuk kandidat lainnya, kriterianya masuk. Dia punya pengalaman, rekam jejak, dekat dengan rakyat dan yang lain-lain. Jadi menurut saya tidak aneh gitu ya, tidak aneh dan di awal dikatakan calon yang akan. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menganggap masuknya nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebagai calon pendamping bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sangatlah menarik. Yunarto menyebutkan Andika bisa memanfaatkan kekuatannya sebagai seorang jenderal untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam menghadapi bakal capres lain, yakni Prabowo Subianto yang juga merupakan pensiunan jenderal. Munculnya nama Andika menurut saya jadi menarik karena lawannya dari Ganjar ini kan yang paling kuat saat ini Prabowo Subianto. Dengan kelengkapan sosok jenderal di sampingnya itu jadi kekuatan tersendiri, ujar Yunarto saat ditemui di Hotel JS Luansa Jakarta pada Jumat 23 Juni 2023 malam. Yunarto menjelaskan jika betul Ganjar memutuskan untuk menggandeng Andika Perkasa ke Pilpres 2024, maka akan menjadi kombinasi sipil militer. Menurut dia, kekuatan nasionalis sipil cocok untuk bersanding dengan kekuatan militer. Misalnya, kekuatan nasionalis secara sipil bersanding dengan kekuatan militer yang biasanya dianggap dekat dengan pemilih Islam. Biasanya itu bisa jadi kekuatan tersendiri, ujar Yunarto. Lalu Yunarto menyinggung hubungan Andika dengan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono dan PDI Perjuangan cukup baik selama ini. Dia meyakini popularitas Andika masih terjaga meski sudah pensiun dari Panglima TNI. Hanya saja, kata Yunarto, masih ada persoalan lain sebelum memutuskan calon wakil presiden Ganjar Pranowo, yakni kepentingan partai pendukung Ganjar Pranowo sendiri. Artinya, pertanyaannya, apakah Andika bisa dianggap menguntungkan PDI Perjuangan? Apakah bisa dianggap menguntungkan P3 yang sudah punya jagoan Sandiaga Salahuddin Uno, atau Perindo, ataupun Hanura? Saya pikir tantangan Mas Andika ada di situ, ujar Yunarto. Belum ada keputusan itu Mbak, kita juga belum diajak bicara. Mas Hasto juga kemarin ngomong kan? Iya. Tapi secepatnya ada komunikasi Pak mungkin Pak? Niatnya ada Pak? Kita kan terserah perintahnya Pak. Itu aja. Tapi sejauh ini belum ada. Tapi kalau diminta untuk jadi tim pemenangan siap ya? Siap. Milih tim pemenangan atau jadi cawapresnya Pak Ganjar nih Pak? Itu nggak tahu, pokoknya saya siap. Tapi kalau sebagai pendamping siap ya Pak? Siap, pokoknya siap keputusan. Baru-baru ini Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui bahwa nama Andika Perkasa masuk dalam kandidat ketua tim sukses pemenangan Ganjar Pranowo dalam pemilihan presiden 2024. Hal ini disampaikan Puan Maharani ketika ditanya peluang Andika menjadi ketua tim ses Ganjar sendiri. Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya itu membentuk tim. Masuklah Andika dalam list saya, kata Puan di sela-sela meninjau persiapan acara puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 22 Juni 2023. Namun, Puan belum membahas lebih lanjut perihal tim pemenangan tersebut. Lebih lanjut, Puan menjawab soal kedekatan hubungan Andika Perkasa dengan PDI Perjuangan dalam beberapa waktu terakhir ini.
Terkini, Andika diketahui berziarah ke makam presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Hanya saja Puan tak bisa memastikan apakah ziarah Andika itu penanda bahwa yang bersangkutan sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Jadi nanti tanyakan sendiri ya sama Pak Andika. Pak Andika sudah jadi kader PDI Perjuangan ataukah belum, ujar Puan. Tanyakan sendiri ya Pak sama Pak Andika. Pak Andika udah jadi kader PDI Perjuangan. Tapi punya KTA ya Pak? Tapi Pak Andika udah punya KTA. Tanya ya Pak. KTA udah sih. Sebelumnya diketahui, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo Hadi Rudiatmo juga merespon santai keakraban Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengatakan bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga akrab dengan Joko Widodo. Rudi menilai positif komunikasi Jokowi dan Prabowo itu. Menurutnya, komunikasi di antara mereka memang wajib dilakukan sebagai sesama pejabat di pemerintahan saat ini. Saya berpikir secara positif saja, yang namanya manusia itu silaturahmi, komunikasi, koordinasi itu sering saya sampaikan ke Pak Jokowi juga, menyelesaikan masalah itu 7C yang dipakai. Saya kembali berpikir secara positif saja, bahwa sekarang ini Bapak Jokowi sebagai presiden, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, sehingga antara Presiden dengan Menhan ini mesti harus komunikasi dan berkoordinasi, hukumnya wajib, ujar Rudi. Demikian pula lanjutnya, hal itu juga dilakukan oleh Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dengan begitu, Rudi tak pernah berpikiran negatif apabila Jokowi terlihat intens dengan Prabowo Subianto. Ganjar menjadi gubernur sebagai koordinator wilayah di Jawa Tengah, tentunya melakukan komunikasi. Koordinasi adalah hal yang sangat wajar, sehingga saya enggak pernah berpikir secara negatif kepada Presiden Joko Widodo, ujar Rudi. Karena ya itu kan kepercayaan kepada saya pribadi maupun mungkin sebagai wakil dari institusi TNI. Tapi yang jelas saya sekarang masih bertugas sebagai Panglima TNI. Saya harus fokus kepada pekerjaan saya. Pernah dipertemukan dengan Pak Ganjar mungkin Pak? Nah, begitu.